Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Selamat malam saudara-saudaraku. Malam ini saya mau ikut ribut. Ribut apa? Masalah yang lagi trending. Ngikutin kontennya Mas Heri Pras yang ribut sama Ustadz Abdul Somad dan yang lain-lain tentang keberadaan Allah. Yang mereka bilang katanya Allah itu ada di aras, dan di aras itu di langit sana atau di mana. Allah tidak ada di utara, di selatan, di timur, di barat, di atas dan di bawah, tapi Allah melingkupi semuanya. Itu yang akan saya bahas. Tapi saya nggak akan bahas masalah itu, ya, karena itu bukan ranah saya. Saya cuma bilang, ya, bahwa saya ikut nimbrung dalam masalah keributan mereka, ya, jujur ya. Saya itu paling nggak seneng kalau disuruh reaction, ya. Ada orang ngomong di reaction gitu, saya paling nggak senang, ya. Karena reaction itu, ya, bukan saya nggak mau loh ya, karena saya sendiri juga pernah reaction gitu. Bukan saya nggak mau, cuma saya nggak suka gitu. Karena bagi saya orang reaction itu kan orang yang nggak punya pemahaman tentang satu keilmuan, ya. Jangan dipikir orang reaction itu selalu pakai ilmu. Enggak, kamu pakai ilmu ngotot aja bisa, ya. Reaction itu ya kan, asal kamu nggak cocok sama ngomongannya orang itu, ya kamu benturkan dengan pengetahuan kamu, meskipun kadangkala salah paham, ya. Ya, saya nggak mau bahas itu, nanti tak kok bahasan sendiri ya. Kemarin juga ada yang tanya gitu, Pak Agus kenapa sih kok tidak sering membuat channel YouTube di Daurat Spiritualnya Pak Agus itu tentang reaction omongannya ini, reaction omongannya itu. Enggak, nanti tak jelaskan. Ya, reaction dan pemahaman itu bedanya di mana, dan kenapa saya lebih memilih menjabarkan keilmuan yang saya ketahui daripada saya reaction omongannya orang, ya. Balik ke situ ya saudaraku ya. Tentang tadi itu. Kalau menurut orang Nusantara, Gusti Dat Kang Maha Suci urip itu di mana, Pak? Apa ikut-ikutan ajarannya orang Islam? Di aras sana, terus arasnya di mana? Gini ya, saudaraku ya. Kalau menurut ajarannya orang Nusantara, bukan menurut saya loh ya. Saya tuh kalau ngomong selalu menggunakan kitab, karena orang Jawa itu sendiri juga punya kitab. Nah, kalau jenenganmu berkitabnya apa, Pak De? Ya kitabnya orang Nusantara, masa mau saya bukakan namanya apa-apa gitu ya. Karena kitabnya orang Nusantara kan juga banyak ya. Kalau orang-orang penganut agama Ibrahim kan jelas ya, Zabur, Taurat, Injil, Quran lah. Kitabnya orang Nusantara kan banyak. Ada Aksara Urip, Ponocoroko itu, terus ada serat ini, Wahyu Hidayat Jati, ada serat itu, serat ini kan banyak ya. Oke, ya, kita come back to the place ya, balik ke tempat ya. Menurut ajaran orang-orang Nusantara, Gusti Dat Kang Maha Suci urip itu, ya, itu meliputi segala alam semesta, ya. Meliputi sing jenenge jagat cilik dan jagat gede. Jadi nggak ada ajaran Nusantara mengistilahkan bahwa Dat Kang Maha Suci urip itu ada di aras, di langit ketujuh, di langit yang berbintang, di langit yang berpelangi, itu nggak ada. Ya. Terus kita bisa mengetahuinya gimana? Cara kita bisa mengetahuinya, ya. Orang-orang Nusantara kan mengatakannya bahwa Gusti Dat Kang Maha Suci urip iku nggak iso ditontok karo netra kawula, tapi kena ditontok karo netrane urip, ya. Ya jalan satu-satunya kamu harus bertemu dulu dengan Gusti Dat Kang Maha Suci urip yang ada di dalam dirimu. Loh, kok hampir sama Pak De? Itu bukan jiplak, ajarannya orang Nusantara Islam kan gitu. Yang disebut dengan man arofa nafsahu fakot arofa robahu itu. Barang siapa yang bertemu dengan dirinya, sesungguhnya dia sudah bertemu dengan Allah Tuhannya. Kok hampir sama dengan itu? Gini loh. Ya.
Saya bukan anu ya, mencela atau menyalahkan kalimat itu ya. Kalau ada orang mengatakan bahwa bertemu dengan dirimu, sesungguhnya kamu sudah bertemu dengan Tuhanmu, itu kan bisa saya tanya balik ya. Memang dirimu itu yang sebelah mana? Dan dirimu itu yang wujud bagaimana? Bertemu dengan siapa? Kakang kawa di hari-hari, dulur papat limo pancer, itu. Ketemu dengan siapa? Malaikat yang ada di dalam diri kita. Ketemu dengan hidup kita. Dirimu itu yang bagaimana? Nah itu. Karena bagi orang Nusantara, kalau kamu ingin tahu keberadaan dari Gusti Dat Kang Maha Suci Urip, sebenarnya yang kamu lihat itu hanya cahyo kang pinuji lan cahyaning urip. Ya cahyomu ya uripmu. Itu. Dan itu yang meliputi ya, alam semesta, baik luar maupun dalam. Karena di atasnya itu kan Sang Hyang Toyo. Lah Sang Hyang Toyo ini yang mungkin di ajaran agamanya saudara kita yang Islam yang disebut dengan Dat Laisa Kamis Lihi. Yang bisa dilihat itu kan Nurwo sama Nur Muhammad. Lah bagi orang Nusantara Nurwo itu kan sama dengan cahyo kan pinuji. Nur Muhammad itu kan cahyaning urip. Itu yang bisa dilihat. Nurwo dan Nur Muhammad atau cahyo kang pinuji dan cahyo urip itu yang meliputi segala alam semesta baik luar maupun dalam. Yang nggak bisa dilihat, yang tidak bisa kita ketahui sama sekali ya, baik dengan akal pikiran kita maupun dengan rasa hidup kita, itu adalah Sang Yang Taya atau Dat Laisa Kamis Lihi. Itu bentuknya kayak apa, meliputi yang kayak gimana ya, itu yang kita nggak ngerti. Tuh, makanya orang Nusantara itu nggak capek-capek. Selama kamu sudah bisa jumbuhin kawula lan Gusti, ya lari dalam manunggaling kawula lan Gusti, ya sudah pasti kamu akan tahu di mana Gusti Dat Kang Maha Suci Urip, iya itu bersemayam, bukan Sang Yang Taya ya, bukan ya, Dat Kang Maha Suci Urip, iya sirdat lan sifat wujudmu. Nah itu makanya orang-orang Nusantara itu selalu mengatakan ya Allah ya aku, Gusti Pangeran Katon itu ya aku, Gusti Pangeran itu sak temeni ya aku dhewe. Aku iki adalah wujud ngejawantannya Gusti Dat Kang Maha Suci Urip. Jadi jangan dicari Gusti Dat Kang Maha Suci Urip itu di alam yang sebelah mana, ya di arah yang sebelah mana, nggak bisa ya, karena itu juga pernah diterangkan dalam Aksara Ono Caraka ya, Aksara Uripa ya, bahwa Gusti Dat Kang Maha Suci Urip itu papan kang tanpa kiblat. Maksudnya gimana Pak? Nggak bisa disebutkan ada di mana, di utara, selatan, timur, barat, atas, bawah, apa barat daya, barat laut, timur laut, tenggara, itu nggak bisa gitu loh. Wong namanya aja papan kang tanpa kiblat, berarti kan kita nggak bisa tunjuk gitu loh adanya di mana ya. Kalau kamu mau tahu keberadaan daripada Gusti Dat Kang Maha Suci Urip itu ya kamu harus tahu dulu ya, keberadaan dari jati diri kamu yang sebenarnya. Jangan dicari di mana-mana, cari aja di dalam diri kamu. Setelah kamu ketemu ya dengan sirdat sifat lan wujudnya Gusti Kang Maha Suci Urip itu tadi, baru kamu akan tahu di mana Gusti Dat Kang Maha Suci Urip itu bersemayam gitu. Pakai ilmunya orang Nusantara ya, bukan pakai ilmunya yang apa Allahu kursiyu samawati wal ard itu ya, bahwa kursi kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Nah, nggak pakai itu ya. Ya intinya itu semacam seperti itu. Jadi kamu harus tahu sendiri, makanya ngerasuk kabudan. Jangan cari aku di dalam, jangan cari aku di luar dirimu, karena aku sebenarnya ada di dalam dirimu. Wujudmu itu adalah wujud ngejawantaku. Jadi jangan heran ya kalau orang Nusantara itu sering mengatakan ya Allah ya aku, Gusti Pangeran Katon itu sak temene ya ingsun dhewe. Iya.
Makanya ada kata hananiro hanan ingsun wujud ira wujud ingsun. Sing ero ira iku ya ingsun, sing ero ingsun iku ya ira gitu ya. Paham ya? Enggak jenengan enggak paham ya omongan gitu ya. Hananiro hanan ingsun itu maksudnya apa ya? Adanya aku ini adalah adanya engkau. Wujud ira wujud ingsun itu sebenarnya wujud saya, aku ini adalah wujudmu. Iya. Yang tahu iro, yang tahu kamu itu sebenarnya ya ingsun ya aku, karena yang tahu siapa aku itu ya adalah kamu. Nah, makanya kalau saya sudah mencapai fase itu, saya nggak bisa ngomong. Kenapa? Kok saya nggak aku nggak bisa ngomong? Karena yang bertemu kan aku, bukan kamu. Terus gimana caranya aku menjelaskan kepada kamu? Oh Gusti datang mau suci urip iku warna ini loh, masa begitu? Iya. Gimana? Ya, itu analogi yang sangat apa masuk akal tuh ya, stand to reason ya kalau orang barat bilang ya. Ya, ya. Penjelasan yang stand to reason, penjelasan yang sangat masuk di akal. Ya sama halnya dengan jenengan belum pernah tahu si A, yang tahu cuma aku. Terus aku cara menjelaskan kepada jenengan gimana? Oh bahwa si A itu wajahnya kayak gini, matanya nggak mungkin pas, nggak mungkin pas, nggak mungkin pas. Pasti nanti kamu bayangkan paling-paling kayak orang ini, kok mirip kayak orang ini gambarannya di pasti gitu, nggak mungkin pas. Kalau mau pas ya kamu temuin sendiri. Nah makanya itu sakral banget ya kalimat hananiro hanan ingsun wujud iro wujud ingsun ya. Hananiro hanan ingsun, adanya kamu itu adalah adanya aku ini ada karena kamu, bukan kamu yang mengadakan aku, tapi aku inilah yang mengadakan kamu. Adanya aku karena adanya kamu ya. Wujud iro wujud ingsun ya, ironya dulu yang dipegang, makanya nggak hananiro hanan ingsun, bukan hanan ingsun hananiro, nggak boleh dibalik ya. Orang Jawa kan begitu. Adanya kamu inilah yang menjadikan adanya aku, bukan adanya aku yang menjadikan adanya kamu, bukan ya. Nggak bulat ya, jenengan paham ya maksudnya ya. Kalau jenengan sudah tahu hanan iro hanan iro hanan ingsun, wujud iro wujud ingsun, sing ero sira iku ya ingsun, nanti jenengan di situ akan tahu di mana Gusti Dat Kang Maha Suci urip itu bersemaya. Tetap di arsi ya Pak. Ya saya nggak bisa ngomong di arsi itu kayak gimana gitu loh. Saya malah bingung kalau kamu bilang Allah itu ada di arsi loh. Kok Allah kok butuh tempat? Kok bingung saya nih. Kalau sesuatu butuh tempat berarti sesuatu itu pasti lebih kecil dari tempatnya. Betul nggak? Ada burung butuh sangkar, terus sangkarnya itu lebih kecil dari burungnya, kan nggak mungkin. Nggak mungkin toh. Pasti sangkar itu lebih besar dari burung itu. Nah ini yang orang Jawa nggak bisa terima. Kalau kamu bilang Allah itu ada di aras, berarti aras itu lebih agung daripada Allah itu sendiri. Logika kak? Iya. Betul toh? Kayak saya ini ada di rumah, terus rumah itu lebih kecil dari saya. Lah terus saya nempatinya kayak gimana? Yang pasti kan rumah itu lebih besar daripada saya. Nah kalau sudah seperti ini kan berarti rumah ini lebih agung daripada saya. Ya katanya saya mau agung, Allah itu mau agung, Allah itu mau kuasa mau gini mau gitu ya. Ya, kalau Allah punya tempat, gimana? Analogi saya kok kayak Allah itu dikurungi sama aras gitu. Allah ada di dalamnya aras. Ini yang orang Nusantara nggak bisa nerima. Bukan saya yang nggak bisa nerima. Orang Nusantara itu nggak bisa nerima dengan omongan yang kayak begitu, dengan ujangan yang kayak begitu gitu. Makanya kalau sekarang ini Mas Heri Pras sama siapa tuh Gus Sani Uwe atau siapa itu ya yang bahas masalah di mana letaknya Allah termasuk Ustaz Abdul Somad itu, ya saya nggak bisa ikut-ikut masuk ke wejangan apa ceramah-ceramahan yang model kayak begitu. Saya nggak nyalakan ya, itu kan ajaran mereka. Iya, tetap saya menggunakan ajaran Nusantara yang tadi. Iya. Intinya kalau jenengan mau tahu, ya di mana Gusti Dat Kang Maha Suci urip itu bersemayan, yang jenengan harus bisa ya, hananiro hanan ingsun wujud ira wujud ingsun, sing ero sira iku ya
yo ingsun. Lah nanti di situ baru kita tahu di mana Gusti Dat Kang Maha Suci Urip itu bersemayam. Bukan Sang Hyang Taya ya. Ya, bukan Sang Hyang Taya kan. Sang Hyang Taya itu ada di atasnya itu ya. Ya, sama halnya dengan gini loh. Dat laisa kami selihi, setelah itu Nur Muhammad, Nurullah, nah, terus semua makhluk yang ada. Ya. Yang bisa dibahas itu Nur Muhammad, Nurullah, dan semua makhluk yang ada. Jangan membahas Dat laisa kami selihi, nggak mungkin bisa. Karena itu nggak bisa dilimbang-limbang dengan akal pikiran, nggak bisa diraba-raba dengan alam perasaan. Sama dengan ajaran ini. Yang itu ada samanya ya. Yang itu tadi ada samanya. Gimana? Jenengan masih bingung tentang itu tadi? Apa itu? Di mana Allah bersemayam, di mana Gusti Dat Kang Maha Suci Urip berada, di mana keberadaan Dat Kang Maha Suci Urip. Ya. Ikutin aja seperti apa yang saya ucapkan. Ya. Nanti jenengan akan tahu sendiri pada saat jenengan sudah titik kalau mongso tumibo. Apa itu? Pada saatnya nanti, pada saat semuanya itu sudah terbuka, jenengan bisa lihat sendiri dengan bukan mata kepala ya, tapi dengan netrone urip, ya, dengan paningaling urip, dengan penglihatan hidup kita, ya kita nanti akan bisa melihat itu. Oh, ternyata Gusti Dat Kang Maha Suci Urip itu, ya, adanya di sini, gitu ya, adanya di kayak begini, ya, itu ya. Nanti jenengan lihat sendiri. Sudah ya, saudaraku ya. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.